Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arbi Ardian dari kelas TI 22J. Di sini saya akan mempresentasikan metode inferensi logika. Metode-metode yang akan saya jelaskan yaitu ada 5 metode. Yang pertama modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga penambahan disjungtif, yang keempat penyederhanaan konjungtif, dan yang terakhir konjungsi. Untuk yang selanjutnya, sekilas tentang metode inferensi logika. Metode inferensi logika adalah teknik atau prosedur yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau menarik suatu kesimpulan logis berdasarkan pada premis atau informasi yang diberikan. Metode ini didasarkan pada aturan-aturan logika formal yang digunakan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan adalah benar secara logis dan konsisten. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modus ponens. Modus ponens adalah sebuah aturan inferensi dalam logika proposisional. Dalam modus ponens memungkinkan kita untuk mengambil kesimpulan dari dua premis, yaitu suatu proposisi dan sebuah kondisional, di mana proposisi tersebut adalah hipotesis jika kondisional. Secara formal, modus ponens dapat ditulis sebagai berikut. Jika P, maka Q. Selanjutnya P, hasilnya Q. Contoh penggunaan modus ponens dalam kalimat adalah sebagai berikut. Jika hari ini hujan, maka jalan akan basah. Hari ini hujan, jalan akan basah. Untuk tabel kebenarannya bisa dilihat di sebelah kanan. Tabel kebenaran modus ponens. Untuk yang selanjutnya yaitu modus tollens. Modus tollens adalah sebuah aturan inferensi dalam logika proposisional. Modus tollens memungkinkan kita untuk mengambil kesimpulan negasi dari hipotesis dari sebuah kondisional. Secara formal, modus tollens dapat ditulis sebagai berikut. Jika P, maka Q. Negasi Q, hasilnya negasi P. Contoh penggunaan modus tollens dalam kalimat adalah sebagai berikut. Jika makanan itu berkualitas bagus, maka harganya mahal. Harganya tidak mahal, maka makanan itu tidak berkualitas bagus. Untuk tabel kebenaran dari modus tollens bisa dilihat pada PowerPoint. Untuk yang selanjutnya, penambahan disjungtif. Penambahan disjungtif adalah sebuah aturan inferensi dalam logika proposisional yang memungkinkan kita untuk menambahkan suatu disjungsi atau alternatif pada sebuah argumen. Secara formal, aturan ini dapat dituliskan sebagai berikut. P atau Q. Q, P atau Q. Untuk contoh penggunaan penambahan disjungtif dapat dilihat dalam kalimat sebagai berikut. Saya akan membeli sepatu. Saya akan membeli sepatu baru atau tas baru. Untuk tabel kebenaran dari penambahan disjungtif bisa dilihat pada PPT. Untuk yang selanjutnya, penyederhanaan konjungtif. Penyederhanaan konjungtif adalah aturan inferensi dalam logika proposisional yang memungkinkan kita untuk menyederhanakan suatu argumen dengan menggabungkan dua proposisi menjadi sebuah konjungsi. Secara formal, aturan ini dapat ditulis sebagai berikut. P dan Q, hasilnya P. P dan Q, maka Q. Cara penggunaan penyederhanaan konjungtif dalam kalimat adalah sebagai berikut. Dia tinggal di Paris dan dia adalah seorang penulis. Artinya dia tinggal di Paris. Untuk tabel kebenaran dari penyederhanaan konjungtif bisa dilihat pada PPT. Dan yang terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi adalah sebuah operator logika dalam logika proposisional yang digunakan untuk menghubungkan dua proposisi. Operator konjungsi dilambangkan dengan simbol tanda titik bawah yang berarti dan.
dan memiliki nilai kebenaran yang tergantung pada nilai kebenaran dari kedua proposisi yang dihubungkan. Secara formal, konjungsi ini dapat ditulis sebagai berikut. P, Ki, P, dan Ki. Contoh penggunaan konjungsi dalam kalimat adalah sebagai berikut. Hari ini Minggu, hari ini libur. Hari ini Minggu dan hari ini libur. Untuk tabel kebenarannya bisa dilihat pada PowerPoint. Dan mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.